Oke, setiap orang yang ingin sukses tentunya dia harus bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus menjadi seorang pemimpin untuk menjadi orang sukses. Nah, jadi kan nggak mungkin ya kita akan bisa menjadi sukses kalau kita sendiri nggak bisa menjadi pemimpin. Baik itu memimpin orang lain atau memimpin diri kita sendiri. Nah, setiap orang itu pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Dan setiap orang itu bisa memimpin dirinya sendiri ataupun orang lain. Ketika orang lain mengatakan sesuatu terhadap kita, kemudian kita percaya dan mengikuti apa yang dia inginkan, otomatis kita sudah terpengaruh dan sudah dipimpin oleh orang lain. Begitupun sebaliknya, kalau kita bisa mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu kepada orang lain, kemudian orang lain mengikuti apa yang kita inginkan, nah itu namanya kita sudah bisa memimpin dan mempengaruhi orang lain. Nah, kalau teman-teman semua ingin sukses, tentunya teman-teman harus bisa menerapkan cara memimpin ini, harus bisa menjadi seorang pemimpin, ya. Dengan cara perkataannya, dengan cara perbuatannya, dengan cara sikapnya, semuanya harus dibungkus bagaimana teman-teman bisa mempengaruhi orang lain dan menjadi seorang pemimpin. Oke, untuk teman-teman yang jadi seorang pemimpin, video kali ini sangat cocok untuk teman-teman untuk dipelajari. Apa yang saya katakan ke depan, apa yang saya jelaskan ke depan ini sangat cocok untuk teman-teman pelajari. Jadi jangan skip-skip, silahkan tonton sampai selesai dan jangan lupa dipraktekkan ya. Oke, bila Anda berhasil mempengaruhi orang lain, tentunya Anda bisa dikatakan seorang pemimpin. Kenapa kok bisa dikatakan seorang pemimpin? Karena pada hakikatnya arti dari seorang pemimpin adalah orang yang bisa berpengaruh kepada orang lain ataupun kelompok dalam hal apapun, baik itu dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang buruk. Tapi di sini saya tekankan dengan cara yang baik, ya. Tidak menutupi bahwasanya pasti ada cara-cara pemimpin yang buruk. Oke. Sebelum kita memimpin orang lain, tentunya yang perlu kita sadari adalah kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Ya, nggak mungkin kita bisa memimpin orang lain kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, saya ambil contoh falsafah kuno ya. Kalau kita memimpin orang lain, otomatis kan kita memerintah. Memerintah itu kan kayak gini ya, kita nunjuk. Yang satu ke depan, yang empat ke belakang. Jadi yang empatnya kan ya ke kita sendiri. Kalau kita mau memimpin orang lain, tentunya kita harus introspeksi diri kita sendiri. Kalau kita mau bikin orang lain baik, otomatis kita harus jadi orang baik. Kalau kita ingin orang lain melakukan sesuatu, kita harus juga sudah bisa melakukan hal yang kita suruh itu. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena orang nggak akan mampu, nggak akan mau ya disuruh-suruh oleh orang yang nggak punya kredibilitas, nggak punya keahlian, nggak punya value, nggak punya nilai di orang tersebut. Jadi kita harus bisa memperbaiki apa yang di diri kita sendiri lebih dahulu. Nah, kadang kan kita berpikir ya pengen mempengaruhi orang lain, pengen kontrol orang lain, pengen merintah orang lain, tapi kita nggak kenal diri kita sendiri. Gimana sih kita? Pantas nggak kita merintah orang? Pantas nggak kita ngomongin orang? Pantas nggak kita ngatur-ngatur orang lain? Sedangkan diri kita belum pantas, belum punya nilai, belum punya value, belum punya kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi saya menjelaskan ini bukan terus gamblang ngawur ya. Saya punya pedoman di sini. Jadi saya memang kebetulan beberapa bulan terakhir ini sering membaca buku ya. Jadi ya ini pembelajaran juga untuk saya. Jadi akhir-akhir ini saya ya jujur ada masalah, dan ini saya pikir memang kesalahan saya pribadi. Ini karena apa? Saya sok-sokan ingin ngatur orang lain, saya ingin membuat sistem, saya ingin membentuk sebuah membuat kelompok yang berpengaruh, tapi saya nggak sadar diri, saya nggak sadar posisi. Nah, ini membuat karir saya malah hancur karena saya nggak mau introspeksi terlebih dahulu, nggak mau memperbaiki nilai-nilai yang ada dalam diri saya sendiri. Oke. Jadi kadang kan kita berpikir merintah orang lain mudah ya, kita tinggal nyuruh. Pada dasarnya padahal yang sulit itu kan merintah diri kita sendiri. Kadang kita nggak disiplin, kadang bangun telat, bangkong, nggak punya kedisiplinan dalam hal apapun. Itu kan kita ngeremehkan. Kalau kita semama ya, saya harus bangun jam 5, kemudian telat sampai jam 6, kan nggak mungkin kita menghukum diri kita sendiri kan. Kadang kita kan malas menghukum kita sendiri. Maka dari itu kadang memang paling sulit yang ngatur diri kita sendiri. Gimana sih kita punya nilai, gimana kita bisa mencut diri kita sendiri untuk lebih baik. Nah, itu sulit banget.
Kalau kita nggak bisa ngatur diri kita sendiri, nggak mungkin kita dengan mudahnya bisa mengatur orang lain. Pada dasarnya orang akan mengikuti kita kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah teratur terlebih dahulu, punya nilai terlebih dahulu, punya power di situ. Oke, bisa dipahami. Oke, mungkin ya agak gerambiang ya, tapi nanti saya beri contoh yang lebih detail dan ya cerita-cerita sedikit dengan dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami akhir-akhir ini ya. Oke, ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk menumbuhkan dan membangun kepemimpinan yang baik untuk diri sendiri di antaranya. Yang pertama, ya jadi ada tips. Yang pertama, kita harus sadar bahwasanya takdir itu milik Tuhan, tapi nasib itu milik kita. Nah, dalam Al-Quran itu, ya kalau ya teman-teman yang beragama Islam, dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang ada salah satu ayat berbunyi gini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu nggak akan merubah dari kaum-kaumnya kecuali mereka mau merubah dirinya sendiri ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau berubah, nggak mau memperbaiki diri, nggak mau introspeksi diri, nggak mungkin Tuhan ataupun Allah atau siapapun itu Tuhan teman-teman ya masing-masing itu nggak mungkin bisa merubah diri sendiri, bukan bisa merubah kaum nggak mungkin bisa berubah kalau diri kita nggak mau merubah diri kita sendiri. Jadi Allah nggak mungkin merubah diri kita kalau kita nggak mau merubah diri kita sendiri. Contoh, teman-teman pengen kaya, pengen sukses, tapi teman-teman nggak ada usaha, nggak ada itikat semangat untuk merubah diri teman-teman sendiri, nggak mungkin teman-teman akan jadi sukses. Maka salah satu tips yang pertama, kita harus sadar bahwasanya takdir milik Allah, tapi nasib milik kita sendiri. Ya, oh mohon maaf ini tadi bukan iklan ya, ini minyak rambut tadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus sadar bahwasanya takdir milik Allah, nasib milik kita sendiri. Kita harus sadar bahwasanya kita harus benar usaha yang semaksimal mungkin. Itu cara memimpin diri kita sendiri. Yang kedua, kita adalah penguasa bagi diri sendiri. Apa yang terbaik, apa yang paling kita butuhkan, dan apa yang kita diperlukan, kita sendiri yang lebih tahu. Kita itu tahu mana yang baik untuk diri kita dan mana yang perlu untuk kita. Kita kan tahu toh, oh ini cocok untuk kita, ini nggak cocok untuk kita. Oh ini aku nyaman dengan orang ini, aku nggak nyaman dengan orang ini. Oh aku nyaman melakukan ini aku nggak nyaman melakukan ini. Kita kan tahu ya. Jadi kita harus bisa membedakan dan memilah dan memilih mana yang sesuai untuk diri kita sendiri. Jadi kita bisa menentukan fokus, bisa menentukan prioritas dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita punya prioritas, kita harus punya yang namanya take action. Ya, kita punya agenda, punya rencana. Tapi kalau kita nggak mempraktekkan, nggak mungkin bisa berubah ya. Jadi teman-teman punya agenda, punya angan-angan pengen jadi content creator, tapi sampai detik ini nggak pernah buat video, nggak pernah posting video. Dan nggak mungkin teman-teman bisa jadi content creator sukses kalau teman-teman nggak bisa mempraktekkan apa yang sudah teman-teman lakukan. Ini apa kaitannya dengan kepemimpinan tadi ya? Maka saya kembalikan lagi ke tema yang awal ya, soal kepemimpinan. Jadi 3 hal ini tadi ya, mulai dari menyadari bahwasanya takdir milik Allah dan nasib milik kita. Kemudian yang kedua bahwa kita memiliki kontrol penuh atas diri kita, dan yang ketiga bahwasanya take action atau praktek itu sangat penting. Itu kaitannya apa dengan kepemimpinan? Jadi gini, kalau kita bisa menggabungkan ketiga aspek tadi ya, otomatis diri kita akan meningkat, value kita meningkat, orang memandang kita punya nilai, orang menganggap kita bahwasanya kita itu orang yang pantas untuk dilihat, pantas untuk dianut. Nah, sebenarnya itu. Jadi kita fokus dulu ke diri kita sendiri. Jangan sampai teman-teman fokusnya pengen ngatur orang lain aja, tapi nggak sadar diri. Teman-teman itu gimana sih orangnya? Teman-teman itu gimana sih penampilannya? Teman-teman itu gimana sih tindak lakunya? Sesuai nggak sih kata-katanya dengan perbuatannya? Itu nggak sesuai. Jadi teman-teman kalau pengen sukses, pengen jadi seorang pemimpin yang baik, pengen dianut orang lain, pengen dipercaya orang lain, ya harus bisa introspeksi diri sendiri dulu. Sudah baik apa belum? Sudah benar apa belum?
sudah tepat apa belum, tindak laku dan perkataannya sudah tepat apa belum. Ya, sampai saya ambil contoh. Ini ada kisah ya kisah saya sendiri. Ini bukan curhat, bukan gimana. Jadi saya itu kan ngajar di salah satu sekolah, ya salah satu sekolah. Saya ingin pengaruh, saya ingin berpengaruh kepada lembaga yang tempat saya tempati untuk ngajar ini. Saya ingin bisa mengontrol orang-orang, bisa mengontrol seluruh elemen yang ada di sekolah untuk manut pada saya, untuk mengikuti apa yang saya inginkan. Ya, karena saya nggak sadar diri, saya nggak sadar posisi, saya nggak sadar potensi apa yang saya miliki. Saya terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat, terlalu untuk mengatur orang-orang lain. Nah, ini berefek ke apa? Ke efek saya sendiri. Banyak orang yang ternyata nggak percaya dengan saya, kemudian malah ingin menjatuhkan saya. Saya dianggap orang yang keminter, orang yang paling sok bisa. Nah, itu kenapa? Karena value kita belum terbentuk di situ. Kita belum bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang bernilai. Maka daripada teman-teman sok-sokan terlebih dahulu, ya yang penting perbaiki diri kita sendiri lebih dahulu. Orang lain akan ikut mengikuti kita, akan manut apa yang kita perintahkan, apa yang kita katakan, mengikuti apa yang kita lakukan. Itu ketika diri kita benar-benar bernilai. Nggak usah sok-sok bernilai, lakukan yang terbaik aja sampai benar-benar nilai yang tersebut ada dalam diri teman-teman. Nggak usah sok bernilai, sok pengen dianggap orang baik, dianggap orang penting, dianggap orang yang punya nilai. Nggak usah sok pengen seperti itu terlebih dahulu. Tunjukkan nilainya saja tanpa harus berkata-kata, tanpa harus wah dan lain sebagainya. Intinya bangun dulu nilainya. Dengan apa? Dengan 3 tips tadi. Menyadari bahwasanya kita nasib ada diri kita sendiri, kemudian kita bisa mengontrol apa itu yang kita kontrol, kemudian kita take action, benar-benar menunjukkan bukti nyata. Orang akan bisa menilai tersebut. Dan pada akhirnya kalau kita sudah menunjukkan nilai yang kita miliki tanpa harus memerintah orang lain, tanpa harus memerintah apa menyuruh-nyuruh orang lain, secara tidak langsung itu akan berpengaruh kepada orang lain. Kalau sudah berpengaruh, baru itu dinamakan pemimpin yang benar. Nah, jadi seperti itu. Kalau teman-teman pengen sok dianggap, sok jadi pemimpin, sok seperti itu dan nggak punya kerendahan hati untuk untuk kerendahan hati untuk menerima bahwasanya kita belum punya nilai dan mau memperbaiki diri terus menerus. Orang lain juga melihat bahwasanya ini anak kurang bernilai, karena sejatinya orang-orang yang benar bernilai itu orang yang punya kerendahan hati, gak pengen sok dianggap jadi orang penting, sok dianggap jadi orang bervalue. Karena jadi aslinya nilai itu bisa dirasakan, gak hanya dilihat tapi bisa dirasakan. Jadi kalau teman-teman ingin jadi orang sukses, jadi seorang pemimpin yang benar, bangun nilai terlebih dahulu, bangun pondasinya terlebih dahulu sebelum teman-teman ingin berpengaruh kepada orang lain. Jadi ya seperti itu. Ini salah satu ya termasuk saran untuk saya pribadi dan untuk teman-teman yang ingin jadi orang sukses, untuk jadi seorang pemimpin. Jadi fokus saja memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.